Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-20, Senin 8 Maret 2021. Bagaimana kabar hari ini Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Kolose 3 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-20, kebaikan ke-20, mengampuni. Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur dan sungguh diberkati karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, adalah orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Namun tahukah Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa anugerah keselamatan itu yang merupakan pengampunan dari Allah memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, tentu pengampunan itu adalah sebuah anugerah. Mengapa? Karena kita yang tidak layak untuk diampuni, namun diberikan pengampunan. Kita yang seharusnya dihukum, namun diberikan pengampunan. Kita yang seharusnya binasa, diberikan kehidupan. Di sisi yang kedua, pengampunan itu adalah sebuah kuasa. Kita yang sudah diampuni, diberikan kemampuan untuk mengampuni sesama. Dalam pembacaan kita dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Anugerah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan juga adalah sebuah kuasa, adalah sebuah kemampuan dari Tuhan yang harusnya dipergunakan oleh setiap orang percaya untuk mengampuni sesama. Sama seperti Tuhan tidak menghukum kita, sama seperti Tuhan tidak dendam kepada kita, sama seperti Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita, maka kita juga ingin melakukan hal yang sama kepada sesama kita manusia. Kita mengampuni mereka, kita tidak membenci mereka, kita tidak dendam terhadap mereka. Namun dengan penuh kasih, dalam kesabaran, kita mau menjadi saluran pengampunan dari Allah. Karena jika kita tidak mengampuni, maka sia-sialah pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan
sebagai sebuah kuasa untuk mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka doa kita juga tidak didengar oleh Tuhan. Demikian pengajaran Tuhan Yesus dalam kitab Injil-Injil. Oleh karena itu, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mensyukuri pengampunan sebagai anugerah, namun mari kita menggunakan pengampunan sebagai sebuah kuasa, kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk mengampuni sesama yang melakukan kesalahan terhadap kita. Orang yang kasihnya besar, orang yang jiwanya besar, orang yang hatinya luas, pasti mau mengampuni. Dan orang yang sudah diampuni juga pasti adalah orang yang mau mengampuni. Demikianlah kita adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah dipilih, dikuduskan, dan dikasihinya untuk hidup mengasihi dan mengampuni sesama. Amin. Mari kita menyanyi dari pujian yang pasti kita sudah sangat kenal, Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang telah memberikan anugerah pengampunan kepada kami. Kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kami, mendorong kami untuk melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan syukur serta sukacita. Sebagaimana Engkau mengampuni kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar juga memberikan pengampunan kepada sesama kami manusia. Berikan kami kelapangan hati, ketulusan, kerelaan, bahkan sukacita untuk melaksanakannya. Tuhan, mari Engkau memberkati seluruh jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Engkau memberkati ibu bapa, saudara-saudara terkasih yang mendengarkan renungan ini. Hidup mereka, keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, Engkau selalu topang dengan kasih dan kuasa-Mu. Dalam setiap pergumulan, dalam kesulitan, dalam rencana-rencana kehidupan, Tuhan terus menopang dan pakai mereka sebagai alat-Mu
untuk mengasihi, melayani, dan mengampuni. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.